Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung ke channel YouTube aku. Semoga betah ya nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan selamat datang kembali buat teman-teman yang udah selalu support aku nih dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Ini adalah rutinitas mingguan aku, yaitu belanja mingguan. Dan untuk budget minggu kali ini adalah di 80.000. Ini sebenarnya over budget ya teman-teman, dibandingkan dengan budget aku yang per minggunya itu adalah 75.000. Entah kenapa aku lagi over budget ya untuk belakangan ini, tapi over budgetnya masih tutup ya teman-teman, nggak yang ngambil dari pos-pos budgeting lainnya, jadi masih aman. Belanja 80.000 dapat apa aja? Silahkan simak videonya sampai selesai ya. Ini aku lagi bersihin ayam. Aku beli dada fillet itu di sekitar 15.000 ya teman-teman, setengah kilo kurang tapi seperempat lebih ya. Ini rencananya bakalan aku mau bikin ayam saus tiram. Nah selanjutnya di sini aku juga beli ikan mata belok. Ini aku belanjanya berbeda ya dibandingkan sebelumnya. Ini di warung yang berbeda maksudnya. Aku beli ikan mata belok 3 ekor seperti ini tuh harganya di 22.000. Tapi secara ukuran itu ukurannya besar-besar ya, dan masih fresh juga setelah aku lihat. Yang bikin aku over budget adalah dua menu ini ya. Yang tadinya ikan itu yang aku budgetin di 12.000, tapi ternyata dia lebih 10.000. Tapi kalau misalnya melihat ikannya masih fresh, aku kayaknya nggak rugi-rugi banget lah gitu ya teman-teman. Dibandingkan kalau misalnya aku beli ikan yang harga 12.000, tapi dilihat dari ikannya tuh kayak kurang seger, terus juga digoreng jadi kurang enak. Nah untuk ikan ini rencananya mau dibikin bumbu kuning ya teman-teman, karena ini adalah menu favoritnya anak-anak aku sekaligus juga Pak suami. Alhamdulillah untuk bersihin ikan dan ayamnya udah selesai, tinggal dimasukin ke dalam freezer. Nah selanjutnya inilah belanjaan aku ya. Belanja segini tuh insya Allah untuk 5-6 hari ke depan ya teman-teman. Kadang kalau misalnya dapat lauk gitu ya dari saudara atau tetangga, yaitu alhamdulillah banget bisa bikin awet dan makanan aku. Untuk menunya apa aja nanti aku spill ya di kolom deskripsi. Ini adalah belanjaan aku. Yang pertama aku beli saus tiram, terus juga beli santan kara. Saus tiram harganya Rp2.000 dan santan instan itu harganya Rp4.000. Nah untuk selanjutnya di sini tuh aku masih ada sisa bawang ya. Ini tuh tinggal yang kecil-kecil aja. Makanya di sini tuh aku beli bawang merah 1/4 ya, yang harganya itu Rp7.000. Secara ukuran ini tuh lumayan besar-besar ya. Jadi aku nggak capek lah gitu kalau misalnya mau masak, nggak terlalu capek untuk ngupasinya. Untuk bawang 1/4 aku biasanya 1 minggu lebih ya, tergantung apa yang aku masak. Kalau misalnya kebutuhan bawang merahnya itu banyak, ya udah pasti aku pakainya itu banyak dan bisa untuk seminggu ngepas gitu ya teman-teman, dan minggu depannya itu pasti beli lagi. Nah di sini juga aku masih ada sisa bawang putih ya. Bawang putihnya tuh tinggal yang ya kecil-kecil juga sama kayak bawang putih. Makanya untuk di minggu ini tuh aku belinya yang agak banyak ya. Tapi karena aku belanjanya di warung yang berbeda, bukan di tempat langganan aku, makanya di sini tuh untuk harga yang aku beli itu cukup sedikit ya menurut aku. Untuk bawang putih aku belinya di harga Rp5.000. Aku dapat yang cuttingan ya teman-teman. Ini tuh lumayan sedikit lah menurut aku ya. Bedalah kalau misalkan kita belanja di tempat langganan sama tempat yang gak biasa kita kunjungi gitu, atau yang kita biasa beli. Ngomongin soal belanja hemat dan juga harga, ini disesuaikan ya dengan tempat tinggal teman-teman. Karena kalau misalkan 80.000 di tempat aku tuh emang dapatnya banyak banget alhamdulillah. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya di Riau atau di luar Jawa Barat udah pasti harganya beda jauh ya. Jadi semuanya tinggal disesuaikan aja. Tapi kurang lebihnya seperti ini ya menu yang aku masak di setiap minggunya. Oke, selanjutnya di sini aku beli tahu coklat. Rencananya ini bakalan aku bikin semur tahu ya teman-teman, karena udah berapa minggu gitu aku nggak makan yang semur-semur, jadi aku pengen gitu ya, walaupun
ini tuh bahan dasarnya pakai tahu. Tapi aku bisa aja berubah pikiran kalau misalnya aku nemuin menu yang enak banget. Kayak aku tuh nonton video tahu coklat ini tuh digoreng teman-teman pakai tepung terigu. Aku nggak kepikiran karena yang aku tahu tuh tahu coklat kayaknya enak gitu disemur. Belum pernah coba yang lain kayak misalnya digoreng atau dibikin tahu bakso kayak gitu. Untuk cara simpannya aku punya dua cara. Yang pertama teman-teman bisa rebus dulu tahunya. Kemudian cara yang kedua adalah cuma diganti airnya aja, nggak usah direbus. Nah kalau aku memang biasanya ya kalau untuk tahu coklat itu aku cuma diganti airnya aja dan alhamdulillah itu bisa awet ya untuk beberapa hari, tapi nggak untuk seminggu. Tapi kalau misalkan teman-teman simpannya itu di bawah freezer atau di chiller gitu ya, itu insya Allah nggak asem sampai 1 minggu ya. Aku udah pernah coba soalnya. Untuk tahu coklat harganya Rp6.000 ya untuk di daerah aku. Nah selanjutnya di sini aku beli cabai hijau besar. Ini nggak tahu ya, kayaknya nggak dihitung deh sama tukang sayurnya, kayak dikasih free gitu loh. Soalnya aku cuma ngambil 3 biji aja. Dan alhamdulillah aku juga masih punya cabai merah yang cukup banyak lah untuk 1 minggu ini. Kemudian juga aku beli tomat harga Rp2.000. Ini ukurannya besar-besar banget dan mateng ya teman-teman. Kalau misalnya simpen tomat dalam keadaan mateng tuh khawatirnya kayak agak busuk gitu ya. Apalagi kalau misalkan simpennya itu nggak baik gitu, nggak yang rapet. Soalnya aku tuh diambilin, nggak ngambil sendiri. Kalau misalkan aku ambil sendiri, itu aku pasti pilih yang agak kuning ya teman-teman, bukan dalam keadaan mateng. Nah di sini juga aku beli tempe yang nggak pernah ketinggalan di setiap belanja mingguan aku, karena di tempat yang berbeda yang udah pasti ukuran tempenya juga beda ya, tapi ini agak padat aja lah dibandingkan dengan tempe-tempe yang sebelumnya aku beli. Untuk harga sama ya, ini harganya di Rp5.000. Rencananya tempe ini aku bagi dua, yang setengahnya itu untuk aku goreng biasa aja, kemudian yang setengahnya lagi ini aku mau bikin sambelan tempe. Rata-rata ya teman-teman, masakan yang aku masak itu kayak cukup untuk 2 kali makan aja. Kecuali kayak misalnya ikan itu bisa sampai 3 kali ya, karena ukurannya itu yang menurut aku cukup besar untuk kami berempat. Nah kalau misalnya kayak tempe itu ya cukupnya untuk 2 kali makan aja. Biar bisa makan 3 kali dalam sehari, teman-teman bisa disiasati dengan cara stok telur. Misalnya kayak di awal bulan teman-teman boleh nih untuk stok telur yang agak banyak kayak 1 kilo, itu kan bisa untuk beberapa minggu ke depan ya. Nah kalau aku memang kalau beli telur setengah kilo itu bisa sampai 2 minggu. Kenapa? Karena aku lebih seringnya pakai telur itu untuk kayak bikin nasi goreng aja. Atau kalau misalnya aku lagi males banget masak nih, aku ceplok telur untuk aku bertiga aja ya. Karena kalau misalnya Pak suami itu kan makan siang itu disediakan di sekolah. Nah selanjutnya adalah aku beli kikil. Ini aku nggak tahu kenapa ya, kikil yang aku beli tuh dia kayak ada bagian lapisannya gitu di dalamnya. Karena sebelum-sebelumnya aku tuh nggak pernah beli kikil yang dalam kondisi yang seperti ini. Makanya di sini tuh aku agak bingung buat bersihinnya, karena biasanya tuh aku bersihinnya tuh ya cuma dipotong-potong aja ya teman-teman. Makanya pas dapet kikil yang seperti ini ya aku kerik-kerik dulu gitu bagian dalamnya. Tapi semoga ini aku betul ya untuk bersihinnya. Kalau misalkan teman-teman tahu cara bersihinnya boleh komen di bawah ya. Aku bener-bener baru pertama kali dapat kikil yang seperti ini. Kikil ini rencananya mau aku bikin tumis aja ya teman-teman. Untuk cara simpannya aku di kulkas biasa aja ya, nggak di freezer atau di chiller. Ini juga insya Allah awet untuk 1 minggu kalau misalnya kita simpan dengan baik. Nah alhamdulillah untuk kikilnya udah selesai aku potongin. Selanjutnya di sini aku beli bakso dan juga labu siam. Aku beli bakso yang ukurannya kecil, ini kalau nggak salah harganya Rp4.000. Jadi aku beli itu bener-bener yang cukup untuk 2 kali makan aja ya teman-teman. Rencananya bakso ini bakalan aku tumis barengan sama labu siam. Nah labu siamnya juga itu harganya di 3.000 atau 4.000 gitu. Aku nggak terlalu ngeh ya untuk harganya, tapi kurang lebih segitu. Nah untuk labu siam sendiri itu aku nggak bakalan semuanya dimasak. Jadi nanti untuk labu siamnya aku bagi jadi 2. Yang setengahnya itu untuk ditumis barengan sama bakso, yang setengahnya lagi itu bakalan aku mau bikin santan gitu barengan sama tempe. Nanti kan ada tempe ya, tempe yang dipotongin, dan itu mungkin aku alih fungsikan bukan jadi tempe goreng lagi, tapi untuk barengan sama labu siamnya. Alhamdulillah untuk for prepnya udah selesai. Aku mau lanjut lagi ya untuk masak.
Ini adalah menu makan sore kami, yaitu adalah ikan mata bola bumbu kuning. Buat teman-teman yang udah selalu ngikutin aku, pasti udah nggak asing lagi sama menu yang satu ini ya. Karena aku juga udah pernah spill untuk resepnya, tapi nggak apa-apa, aku spill lagi untuk resepnya kali ini. Nah, sebelum aku goreng, ini ikannya aku marinasi dulu, cuma pakai garam aja ya teman-teman. Karena kan nanti aku mau tumis lagi, aku mau pakein bumbu kuning lagi ya. Jadi aku cuma pakai garam aja, nggak pakai bumbu-bumbu yang lainnya. Nah, sambil nunggu ikannya itu garamnya benar-benar meresap dalam ikan, aku juga sambil menyiapkan untuk bumbu kuningnya ya. Bumbunya apa aja? Bumbunya simpel banget teman-teman. Aku tuh cuman pakai di 7 buah bawang putih, kemudian juga pakai 5 bawang merah. Kenapa lebih banyak bawang putihnya? Karena menurut aku kalau misalnya kayak ikan-ikanan gitu tuh lebih efektif untuk menghilangkan bau amisnya pakai bawang putih yang lebih banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dibalik nih, pakai bawang merah 7 buah, terus juga pakai 5 buah bawang putih, itu nggak masalah juga karena sama-sama enak nantinya. Nah, kalau untuk cabai disesuaikan aja ya dengan selera teman-teman. Karena di sini aku kalau masak itu pasti selalu menyesuaikan dengan anak-anak. Jadi aku nggak pernah pakai banyak ya kalau misalnya untuk cabai. Paling kayak cuma 2 atau 3 buah aja. Di sini juga aku pakai bumbu aromatik ya, seperti daun salam, daun jeruk, serai, jahe, kunyit sama lengkoas. Tapi karena di sini itu untuk daun jeruknya sudah mulai agak menguning, jadi aku cuman pakai 1 lembar aja ya teman-teman, nggak banyak-banyak. Padahal enak tahu kalau misalnya masak ikan-ikan gitu atau ayam pakai daun jeruk yang banyak. Tapi karena di sini aku tuh udah mulai pada agak layu ya untuk daun salam dan juga daun jeruknya, jadi aku nggak pakai banyak. Kalau misalkan daun salam aku sebenarnya kurang suka, tapi ini mah untuk ini aja lah gitu. Yang penting ada daun salamnya gitu. Aku nggak terlalu yang butuh-butuh banyak banget. Nah, di sini yang seperti aku bilang tadi, aku tuh pakai cabai nggak pernah banyak ya teman-teman. Paling kayak cuma 2 atau 3 gitu, udah cukup banget untuk mewarnai dari si bumbu kuningnya. Nah, lanjut di sini aku mau goreng ikan dulu. Di sini sudah aku tuang minyak ya teman-teman. Nah, sebelum aku goreng ikan, aku kadang pakai tepung terigu sebelum aku menggoreng ikan. Kalau misalkan ada itu juga ya tepung terigunya. Tapi kalau misalkan nggak ada ya aku mesti hati-hati banget untuk goreng ikan. Karena tahu sendiri ya kalau misalnya goreng ikan atau goreng ayam itu kadang suka pada meledak-meledak gitu untuk minyaknya. Nah, di sini aku alhamdulillah masih ada sisa tepung, jadi aku bisa pakai ya untuk goreng ikan. Nggak banyak sih pakainya. Dari tadi aku ngomong terus, aku sampai lupa untuk menanyakan teman-teman lagi apa nih nonton video aku, apakah lagi santai, lagi masak, atau lagi berbenah. Dan semoga suara aku ini bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya di waktu luang maupun di waktu yang lagi sibuk-sibuknya. Dan aku juga berharap semoga video aku ini bisa selalu menginspirasi dan juga bermanfaat untuk ibu rumah tangga yang lagi pengen banget nih untuk belanja hemat, kemudian juga masak menu hemat. Semoga terbantu ya dengan video aku ini. Goreng ikannya udah selesai, lanjut lagi untuk tumis bumbu halusnya. Seperti biasa ya teman-teman, aku tuh kalau menghaluskan bumbu itu selalu ngulek ya. Jarang sekali aku tuh menggunakan blender, bahkan bisa terhitung ya dalam 1 bulan itu aku menggunakan blender itu berapa kali. Karena aku tahu kalau misalnya kalau ngulek itu minyaknya lebih keluar ya teman-teman dibandingkan kalau misalnya pakai blender. Udah gitu, blender yang aku punya juga enggak bener-bener menghaluskan kayak bawang putih, bawang merah. Jadi kadang masih ada yang ukurannya masih besar gitu. Makanya aku lebih senangnya kalau menghaluskan bumbu itu ngulek. Tadi sudah aku masukkan juga serai, daun salam dan juga daun jeruk, dan di sini aku ambil lagi ya biar dia tuh nggak makin strong gitu rasanya di dalam bumbu. Selanjutnya di sini aku tinggal masukin aja ikannya, dan aku nggak lupa ya untuk selalu tambahkan air biar dia tuh nggak kering banget gitu ketika aku oseng-oseng barengan sama ikannya. Aku juga tambahkan daun bawang dan juga tomat biar makin cantik. Oke teman-teman, untuk videonya aku cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.